semuanya, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 kelas 9B, beranggotakan Kevin absen 3, Michelle absen 13, Michelle absen 23 dan Roland absen 28. Di sini kami membawakan podcast berjudul Keep the World. Seperti judulnya, Keep the World berarti menjaga bumi. Maka kita akan mengajak kalian semua untuk bersama membahas hal-hal yang dapat diketahui dalam menjaga bumi ini serta semua isi di dalamnya. Di sini kita akan sedikit share mengenai impian dan cita-cita kami. Impian saya yaitu ingin menjadi masinis atau pegawai di PT KAI. Namun saya juga ingin membangun bisnis supaya hasil yang didapat bisa untuk kehidupan di masa depan. Langkah yang sudah saya terapkan yaitu belajar dengan tekun dan memperoleh ilmu yang akan berguna bagi kehidupan saya nantinya. Saya juga ingin belajar ilmu marketing dan semoga ketika SMA saya bisa mempelajari ilmu itu. Di SMA saya juga ingin mengambil jurusan IPA karena ingin belajar tentang alam dan hitungan. Dan saya akan belajar menjadi orang yang berguna bagi sesama serta mau membantu menolong mereka semisal dengan memberikan donasi. Impian saya adalah menjadi seorang desainer atau ilustrator. Di masa depan, saya akan merancang pakaian yang terinspirasi dari alam semesta dan dibuat dari bahan yang ramah lingkungan. Selain itu, saya akan membuat ilustrasi gambar alam yang dapat menyadarkan masyarakat bahwa alam kita ini juga berperan penting dalam hidup kita. Cara saya agar dapat mewujudkan impian tersebut adalah dengan terus berlatih dan memerlukan kerja keras serta ketekunan, seperti berlatih menggambar serta menjahit. Setelah impian itu tercapai, saya akan memberi contoh bagi para masyarakat agar ikut serta membuat karya yang berguna bagi sesama. Mimpi saya di masa depan nanti adalah menjadi seorang businesswoman. Usaha ini akan berkembang di bidang produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan ini sendiri menggunakan barang-barang yang bekas pakai namun dikreasikan kembali menjadi barang baru yang memiliki nilai jual yang tinggi. Contohnya seperti kursi duduk dari tumpukan majalah. Cara dan langkah yang saya lakukan antara lain adalah pantang menyerah, mau belajar banyak hal baru, banyak membaca tentang buku-buku yang berhubungan dengan mimpi kita. Dan dengan adanya usaha bisnis seperti ini, saya berharap banyak orang terinspirasi untuk membuat usaha di bidang seperti ini. Impian dan cita-citaku yaitu menjadi konten kreator dan juga menjadi streamer. Langkah agar dapat tercapai yaitu berusaha terus agar dapat tercapai dan caranya yaitu saling kerjasama agar mendapatkan hasil yang bagus. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya prinsip persatuan dan mencintai negara Indonesia untuk masa depan kita bersama. Bangsa kita ini sangat kaya akan keberagamannya. Namun, kita bisa bersatu membentuk Indonesia karena memiliki jiwa kesatuan dan sikap toleransi. Persatuan dan kesatuan merupakan hal penting yang harus kita miliki ketika kita bergaul dengan masyarakat agar tetap tercipta kerukunan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Keragaman budaya di Indonesia merupakan salah satu hal yang paling diingat tentang Indonesia. Sebagai negara yang besar, Indonesia terkenal akan berbagai suku, budaya, dan adat istiadatnya. Masing-masing suku memiliki kekhasan masing-masing. Meski begitu, kita mampu bersatu sebagai satu bangsa dan negara. Perbedaan yang kita miliki tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Itulah sebabnya kita dengan bangga memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita mempunyai banyak sekali tarian-tarian daerah yang terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Tiap-tiap tarian memiliki ciri-ciri dan khas tersendiri dibandingin dengan tarian lainnya. Tarian yang berasal dari Indonesia seperti tari rembong dari Jawa Timur, tari tortor dari Sumatera Utara, tari topeng berasal dari
DKI Jakarta, tari marak dari Provinsi Banten, dan masih banyak lagi. Selain itu, tiap daerah memiliki masing-masing makanan daerah. Contohnya bika Ambon yang berasal dari Sumatera Utara, endap dari Bengkulu, pempek dari Sumatera Selatan, kerak telur dari Jakarta, gudeg dari Indonesia, dan masih banyak lagi. Setiap daerah pasti memiliki tradisi tersendiri yang unik dan berbeda. Contohnya tradisi omet-omedan yang berasal dari Bali, tradisi pasola di Sumbar, tradisi sebe di Banten, dan masih banyak sekali tradisi-tradisinya. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab adalah salah satu prinsip persatuan dalam keberagaman. Prinsip ini menjelaskan bahwa kebebasan selalu satu paket dengan tanggung jawab. Prinsip ini harus diterapkan dalam aktivitas kita bersama alam. Kita memang diberi kebebasan dalam mengelola alam di Indonesia, namun kebebasan itu harus ada batasnya dan harus didasari dengan rasa tanggung jawab. Kita tidak boleh semena-mena dalam mengelola alam sekitar, apalagi sampai membuat alam sekitar rusak hingga akhirnya merugikan kita sendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia sudah seharusnya dapat menjaga dan merawat alam di sekitar kita, sehingga alam itu sendiri dapat memberikan manfaat yang dapat menguntungkan diri kita sendiri. Kita boleh bebas mengelola alam, namun kita juga perlu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada alam kita. Mari kita lestarikan alam kita dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya keberagaman yang sangat bervariasi di Indonesia, kita juga harus bisa menghargai dan menghormati sesama kita agar tidak terpecah belah. Cara-cara menghargai antar sesama antara lain, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berbau terorisme karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Bergaul dengan semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, dan status mereka. Ikut serta melakukan kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat sehingga menunjukkan sikap kerukunan dalam masyarakat sekitar. Mengapresiasi adat dan kebudayaan suku daerah lainnya dengan cara mempelajari kebudayaannya. Nah, di bagian terakhir, kita akan menanggapi sebuah teks tentang lingkungan hidup. Dengan adanya aktivitas tersebut, seperti membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah di sungai, itu akan memperburuk keadaan alam saat ini. Bisa membuat pencemaran air sehingga air menjadi keruh, kotor, dan bau tidak sedap. Tidak hanya menimbulkan pencemaran, namun juga menyebabkan kerugian lain, misalnya banjir dan banyak lagi. Pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat sekitar. Saya setuju dengan pendapat di atas, karena menurut saya membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya terlihat cukup sulit di kalangan masyarakat. Sebab dari awal kita tidak mendapat sanksi jika membuang sampah sembarangan, sehingga kita lebih menyepelekan hal tersebut dan tidak peduli yang akan terjadi sesudahnya. Maka dari itu, kita mulai menggerakkan kebersihan dari rumah masing-masing. Setelah itu, baru memberi contoh atau menyebarluaskannya kepada tetangga sekitar atau masyarakat. Dan juga tidak jenuh-jenuhnya memberikan peringatan atau wawasan kepada keluarga atau tetangga sekitar untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Contohnya saja seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi, menjaga dan merawat alam semesta ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, menjaga dan merawat lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa segi kehidupan. Kedepannya, kita harus lebih mengaplikasikan segala sikap dan perbuatan kita untuk melestarikan lingkungan, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau prinsip sila-sila dalam Pancasila. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan kata dalam podcast kami kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.